Halo para netizen-netizenku, selamat datang di channel Gacang ini. Oke, kembali lagi kita jalan-jalan malam ya kan. Yang dimana ini masih di bulan Ramadan. Jadi habis sholat tarawih kita jalan-jalan malam. Karena kita pengen tahu suasana di Surabaya tuh kalau malam hari seperti apa. Karena for the first time gue ngerasain di Surabaya malam-malam di bulan Ramadan tuh kayak gimana sih. Gue pengen tahu rasanya. Karena gua walaupun udah 2 tahun, cuman tahun lalu itu gua nggak sempat jalan-jalan karena proyek mau kelar. Jadi ya urusin proyek dan akhirnya gua buru pulang di Jakarta. Nah, sekarang kita langsung coba jalan-jalan malam di kota Surabaya yang indah ini. Apakah ada kelitih? Ya semoga tidak ada, karena kelitih itu adanya di Jogja. Oke, jadi sembari kita naik ride malam-malam ini, kita akan ngebahas yang namanya perawatan si mesin Daytona ini untuk dipakai harian. Oke, jadi untuk perawatannya gua nggak pernah servis. Setelah gua oprek ke si Bang Komeng, dimana motornya langsung dapat settingan yang pas, ya kan? Lagi lampu merah nih, pas banget. Hijau lagi. Ya, jadi setelah disetting sama Mas Komeng, motor gua setelahnya nggak pernah diservis, hanya cuman ganti oli rutin. Dan ya pertanyaannya pas banyak, wah bang, apakah nggak rusak, apa nggak kendor atau gimana? Jawabannya ya pasti, cuman karena gua pakainya harian, seharusnya hal tersebut minim terjadi terhadap mesin ini. Jadi kan gas stop and go nya sedikit ya dibandingin balap kan. Kalau balap kan stop and go terus. Nah kalau harian kan ya paling gasnya tariknya pelan-pelan. Kalau misalnya tarik kenceng-kenceng ya orang di depan bisa ketabrak. Dan untuk olinya, gue ganti sebulan sekali, sama kayak motor bore up, dimana motor ini jaraknya pendek-pendek. Gue pakai buat kerja aja, sebulan sekali tuh warnanya udah hitam banget tuh, udah berubah banget. Gue nggak tahu ya kenapa bisa kayak gitu. Mungkin karena torsinya yang besar, jadinya membuat si oli cepet kotor. Dan untuk kekentalannya, gue kurang tahu masalah kekentalan oli ya. Cuman yang pasti gue pakai motul yang 40W itu yang sering dipakai buat orang-orang bore up. Nah itu gue udah hampir 6 bulan gue pakai gituan dengan sistem sebulan sekali diganti. Jadinya motor gue kayak motor 2 tak wangi oli. Itu gue nggak tahu kenapa, apakah itu wajar apa enggak. Cuman sepertinya wajar, karena di motor teman gue ada yang pakai di motor standar, di GSX sama CBR 150 Thailand, itu dia pakai motul juga, cuman wanginya tetap ada, tetap keluar dari knalpotnya. Nah, apakah itu dari ciri khas dari oli ini? Jadi seakan-akan motor 4 tak ini menjadi seperti 2 tak ya kan? Wanginya tuh khas wangi oli gitu. Jadi kita was-was gitu, yang biasa pakai oli Castrol atau oli-oli murah lainnya, jadi was-was gitu, jadi bau oli. Gue nggak tahu itu wajar apa enggak, cuman karena berhubung ada contoh dari 3 motor yang lain dari motor mesin Daytona ini semuanya mengeluarkan bau, jadi gue pikir itu semua wajar-wajar aja. Dan ya seperti biasa, berarti kalau malam tunjungan selalu ditutup. Cuman kayaknya kita bisa muter balik dan masuk ke rutenya atau ke jalan yang pinggir-pinggirnya. Oke. Ntar kita belok dulu sebelum ditabrak kita, gara-gara nggak konsisten atau nggak jelas cara bawanya. Oke. Jadi yaitu oli yang gua pakai Motul. Adakah oli yang murah dan bagus buat motor harian? Nah, di sini kita coba ke kiri, apakah bisa? Oh, ditutup guys.
bisa guys, gak bisa lewat guys, bener-bener gak bisa guys. Ya sudah, berarti kita langsung pulang saja, lurus ke sono. Kayaknya langsung dah. Ya, kita ikutin Akamsi aja, yang dimana Akamsi itu lurus. Kita ngambil ke sini. Jadi jalan Surabaya itu agak bingung guys kalau malam karena sepi, tapi ada jalur yang dimana biasanya kiri ada di kanan. Untuk jalannya kadang-kadang terbalik kayak di Eropa. Oke. Dan jadi gitu aja sih selama perawatan dari si mesin Daytona gua ini, nggak pernah ada masalah. Setelah di setting pas sama si Komeng, nggak ada tuh yang namanya mesin jebol. Alhamdulillah ya, nggak pernah terjadi yang namanya mesin jebol, kebocoran ataupun sejenisnya. Ya paling nguap-nguap dikit dari lubang tutup oli atau lubang dari hawa gitulah, hawa motor itu wajar sih keluar, karena kan namanya uap panas ya, pasti membawa cairan, dan cairannya itu adalah oli. Dan kayak perawatan rutin kayak motor bore up, BTW gue juga pernah bore up dulu di Mio. Itu kan kalau bore up harus sering-sering dicek, karena ya namanya juga pistonnya itu lebih besar, terus sedangkan yang lainnya sama aja. Karena gue waktu itu bodinya seperti itu ya, yang lainnya masih ori, cuman ganti pistonnya doang sama karbunya, dan itu biasanya beberapa bulan kedepannya suaranya menjadi berisik, karena ya bearing yang seharusnya menopang kapasitas mesin torsi seberapa, terus harus menampung torsi yang lebih besar karena pistonnya di bore up ya kan. Nah untuk mesin Daytona ini tidak terjadi masalah seperti itu, alias setelah beberapa bulan, hampir setahun, bahkan hampir 2 tahun ya, setelah dicek sana cek sini, setting sana setting sini, beberapa orang disetting, dan akhirnya pindah tangan ke gua dengan kondisi sekarang normal, dan gua pakai harian kerja setiap hari, pulang pergi open filter, suaranya masih sama-sama aja. Dan ya gua nggak bisa bohong karena bisa didengar aja ya kan dari mikrofon gua di sini. Dan kalian tahu helm yang gue pakai untuk record ini adalah helm TRX Honda yang putih, dimana ya pengedapan suaranya itu sangat minim ya kan, dan kalian lebih cenderung mendengar suara angin daripada suara mesin ya kan. Dan kalian masih bisa mendengar suara gue jelas walaupun cuma sebelah doang gitu. Jadi untuk mesin Daytona ini ada yang bilang oh mesin mahal tapi ngerepotin. Ya kalau misalnya kalian belum nemu montir yang pas, emang awalnya ngerepotin, cuman setelah itu semua kalian dapat, atau kalian mendapatkan montir yang pas, atau kalian punya langganan montir yang terpercaya mumpuni, ya setelahnya worth it, karena cuma ganti oli doang, kalian tidak usah bongkar lagi, dan masih bisa ngangkat galon dan ngangkat sayuran, walaupun kaki anda harus diasuransiin karena kaki anda setiap hari ngengkol, dan kalau misalnya mesinnya mati ngengkol, dan ngengkolnya itu bukan sembarang ngengkol, karena mesin ini kompresinya tinggi, jadi kalau ngengkol bisa balik lagi ke atas dan dengkul anda bisa keseleo. Dan ini menjadi pertanyaan gua, atau pertanyaan besar gua, dimana bapak gua semakin tua, dia memakai motor ini, apakah bisa? Insya Allah bisa, karena bapak gua masih sehat walafiat, dan kemungkinan motor ini bakalan menjadi pajangannya, atau setiap pagi hanya dilihatin saja, karena ya bisa kita tahu bahwa semakin tua orang dewasa akan semakin seperti anak kecil gitu. Dan ya di sini gua nge-record setelah kasus dimana Tunjungan Plaza yang tadi kita pengen lewatin kebakaran ya guys ya. Dan di situ gue sedikit agak curiga. Kenapa gue curiga? Ya dimana kondisinya pas banget kebakarannya bertepatan setelah selesainya mahasiswa demo. Wah, kita akan bahas politik sedikit aja sih biar seru aja nih. Apakah mungkin untuk menutupi isu bahwa Surabaya DPRD-nya sedang didemo oleh mahasiswa? Jadilah ada sebuah kebakaran yang dimana kebakarannya nggak main-main loh. Tunjungan Plaza, mall terbesar kedua se-Indonesia kalau nggak salah ya. Kalau salah terus komentar. Dan itu sangat amat aneh sekali sih. Kenapa pas banget gitu momennya, ya kan?
pas banget di hari yang sama, di jam yang sama, maghrib kelar demo maghrib. Ya udah sih, gitu aja sih kecurigaan gua. Kecurigaan gua. Gak usah diambil pusing karena itu hanya sebuah disclaimer dari seorang mahasiswa atau alumni yang pemikirannya agak sedikit kritis. Kenapa bisa pas gitu momentumnya? Jadi ya mungkin karena disengaja atau memang sangat amat kebetulan ya. Tapi alhamdulillahnya tidak memakan korban, katanya korban jiwa maksudnya ya. Alhamdulillah tidak memakan korban jiwa, jadi semuanya aman. Oke, udah gitu aja ya, bahas topik politiknya sedikit aja. Jadi kesimpulannya, mesin Daytona itu worth it untuk dibeli karena ya dengan harga yang sangat amat mahal. Dia seperti mesin original pabrikan yang awetnya sangat bagus. Ibarat dibilang apa ya, materialnya bagus lah. Cuman nggak tahu ya kalau bisa dipakai balap ya. Gue belum pernah dipakai balap, gue cuman pakai kencang-kencang dikit doang. Nah, jadi mesin Daytona perawatannya mudah, filternya walaupun open nggak pernah gua bersihin ya kan, nggak pernah gua cuci, nggak pernah gua apa-apain. Cucinya cuci biasa, cuci motor, bukan cuci karbu. Dan motornya masih jalan enak, nggak berbet gitu. Dan untuk kayak bore up, kalau misalnya kalian punya uang lebih dan kalian males tapi pengen punya motor kencang, solusinya ya mending beli mesin Daytona aja untuk motor C-Series. Dan masih banyak yang nanya ke gua, Bang, apakah mesin Daytona itu bisa dipakai di motor bebek lain? Jawabannya bisa, cuman nggak PNP aja. Kalian harus pikirin lagi engine mountingnya dan macam-macamnya gitu. Dan ya cukup sekian naik ride malam ini. Sepi, ternyata tidak ada anak motor atau siapapun dan tidak ada kelitih. Alhamdulillahnya di Surabaya aman-aman aja. Oke, sampai jumpa di next video. Guru Dwika Hidayat pamit. Bye bye.